pengetahuan dan juga keberadaan pengetahuan itu sendiri dengan filsafatnya. Terus sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya sebagai moderator juga sekaligus akan memaparkan sedikit materi. Dan di sebelah kanan saya ada perkenalkan, nama saya Rita Nurulai Aladawiyah. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Zara. Perkenalkan, nama saya Firda Fadila. Perkenalkan, nama saya Maulani. Ini saya akan membahas yaitu tentang macam-macam pengetahuan, di mana di sini adalah sebelum ke pengetahuan kita harus mengetahui dulu apa itu epistemologi. Jadi teman-teman, bahwa epistemologi ini adalah suatu filsafat pengetahuan di mana cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dari manusia, juga pengetahuan pengandaian-andaian beserta dasarnya. Selain itu juga pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas yaitu mengenai macam-macam pengetahuan. Di mana macam-macam pengetahuan itu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada pengetahuan implisit. Nah, jadi pengetahuan implisit ini merupakan pengetahuan dari sebuah pengalaman seseorang yang mengandung banyak faktor yang masih belum nyata. Jadi seakan-akan pengetahuan ini belum kenyataan gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua ada pengetahuan eksplisit. Bahwa pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang sudah sistematis didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata, baik berupa media ataupun yang lainnya. Hasilnya juga pasti biasanya sudah bisa diartikulasikan ke dalam bentuk yang formal. Nah, mudah dipahami dan relatif lebih mudah untuk dibagikan ke publik gitu. Terus yang ketiga ada pengetahuan empiris. Di mana pengetahuan empiris atau pengetahuan posteriori yaitu suatu pengetahuan yang lebih memprioritaskan pengamatan dan pengalaman. Nah, jadi untuk mendapatkan pengetahuan ini kita harus melakukan dulu pengamatan. Tapi di balik itu pengalaman juga sangatlah penting dalam pengetahuan empiris ini, teman-teman. Nah, yang keempat ada pengetahuan taktik, di mana pengetahuan taktik ini adalah pengetahuan yang dimiliki dan dikumpulkan dari pengalaman serta konteks pribadi. Jenis pengetahuan ini juga merupakan informasi yang jika ditanyakan akan menjadi sangat sulit untuk dituliskan, diartikulasikan, dan juga disajikan dalam bentuk yang nyata. Nah, terus yang terakhir ada pengetahuan rasionalisme, di mana pengetahuan ini adalah pengetahuan yang dapat diperoleh dari akal pikiran kita tentang bisa melalui perasaan, terus intinya lah segala sesuatu yang berada dalam pikiran kita gitu. Nah, pengetahuan ini juga lebih mengedepankan suatu pengetahuan yang tidak memiliki penekanan berdasarkan pengalaman individu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teknik. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Iqbal, yaitu tentang sumber-sumber pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan terbagi menjadi 4. Bukan terbagi sih, kami mengambilnya hanya 4 aliran, yaitu aliran rasionalisme, empiris, kritisme, dan intuisme. Di sini saya hanya akan membahas tentang 2 aliran saja, rasionalisme dan empiris, sedangkan 2 aliran berikutnya akan rekan saya jelaskan. Baik, aliran rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah ide bawaan atau akal adalah kepastian pengetahuan. Rasionalisme mendefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan bahwa akal sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut kaum rasionalisme, sumber pengetahuan manusia dilandasi oleh ide bawaan. Yang dimaksud dari ide bawaan menurut Descartes terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Cogitans atau pemikiran. Secara fitrah manusia adalah suci atau bersih, dan mereka tidak akan membawa
pengetahuan apapun, tapi mereka mempunyai ide bawaan. Dan yang kedua adalah Allah atau Deus. Manusia secara fitrah memiliki ide atau memiliki ide tentang wujud. Dan yang terakhir ekstensiasi atau, maaf kalau salah membacanya, ekstensia atau keluasan, yaitu ide tentang semua yang ada di bumi ini. Manusia memiliki ide yang sangat begitu luas mengenai pengetahuan. Ketiga, pengetahuan dalam filsafat rasionalisme yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Jadi yang saya sebutkan 3 tadi adalah filsafat rasionalisme yang sudah tidak lagi diragukan kebenarannya. Dan yang selanjutnya aliran empiris. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan dari pengalaman. Empiris memandang bahwa pengalaman adalah guru terbaik di dalam hidup. Tanpa pengalaman, manusia tidak akan mempunyai pelajaran yang sangat berharga. Dan yang manusia diibaratkan sejenis buku kosong. Ketika manusia terlahir ke dunia ini, manusia diibaratkan seperti buku kosong yang sangat bersih tanpa tulisan apapun. Sedangkan guru adalah orang yang memberikan pengetahuan, atau guru sebagai seorang pena yang bisa menulisi sebuah buku itu. Jadi apabila disimpulkan, di dalam empiris sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah pengalaman indrawi. Empiris sangat menekankan bahwa pengalaman adalah pelajaran terbaik dalam hidup. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang tadi dari Lite. Di sini saya akan menjelaskan tentang paham kritisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batasan-batasannya. Filsafat kritisme adalah paham yang mengkritik terhadap paham rasionalisme dan paham empirisme, yang mana kedua paham tersebut berlawanan. Pelopor kritisme adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengkritisi rasionalisme dan empirisme yang hanya mementingkan satu sisi dari dua unsur, akal dan pengalaman. Karena itu, Kant menawarkan sebuah konsep filsafat kritisme yang merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme. Kata kritik secara harfiah yang berarti pemisah. Adapun ciri-ciri kritisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek, bukan pada objek. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu rasio. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur anasimmanesa priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu. Yang terakhir yaitu aliran intuitisme, merupakan hasil pemikiran epistemologi filsafat barat yang dipelopori oleh Harry Bergson. Menurut Bergson, intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Lebih lanjut, Bergson menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Menurutnya, intuisi merupakan pengetahuan yang langsung, yang pencapaian indrawi terhadap realitas eksternal. Namun yang dapat dicapai oleh manusia hanyalah fenomenanya atau gejala yang tampak saja, yang tak lain adalah sintesis dari unsur yang datang dari luar sebagai materi dengan bentuk ruang dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran. Teori kebenaran terdapat 3 teori. Yang pertama, teori korespondensi atau teori persesuaian. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta-fakta itu sendiri. Secara sederhana, berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan akan dianggap benar bila pengetahuan yang dikandung dalam pernyataan tersebut berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut.
Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa Yogyakarta berada di Pulau Jawa, maka pernyataan tersebut adalah benar, sebab pernyataan tersebut dan objeknya bersifat fakta. Teori korespondensi atau correspondence of theory of truth, menerangkan bahwa kebenaran atau suatu keadaan benar itu terbukti bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat objek yang dituju. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta yang berselarasan dengan realitas yang serasi dengan situasi aktual. Dengan demikian, ada 5 unsur. Yang pertama ada statement, yang kedua ada agreement, yang ketiga ada situation, yang keempat ada reality, dan yang kelima ada judgment. Teori korespondensi atau teori persesuaian dianut oleh aliran realis. Pelopornya adalah Plato, Aristoteles, dan More. Yang kedua ada teori kebenaran konsistensi atau keteguhan. Suatu pernyataan akan dianggap benar bila koheren atau konsisten dengan teori sebelumnya. Teori kebenaran konsistensi merupakan pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya. Yang ketiga ada teori pragmatik. Teori pragmatik dicetuskan oleh Charles dalam sebuah makalah yang berjudul How to Make Ideals Clear pada tahun 1878. Pragmatisme menentang segala otoritarianisme, intelektualisme, dan rasionalisme. Bagi mereka, ujian kebenaran adalah manfaat atau utility, kemungkinan dikerjaan atau workability, atau akibat yang memuaskan. Dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat yang bermanfaat secara praktis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudani. Di sini saya akan menerangkan perbedaan antara filsafat dengan ilmu-ilmu. Di sini di dalam perbedaan antara filsafat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada perbedaan filsafat dengan ilmu. Perbedaan filsafat dengan ilmu yaitu objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal, umum, yaitu segala sesuatu yang ada realita, sedangkan objek material itu pengetahuan ilmiah. Itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dan disiplin tertentu. Objek formal, sudut pandangan. Filsafat itu bersifat fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Selanjutnya ada perbedaan filsafat dengan pengetahuan. Filsafat berusaha mencoba merumuskan pertanyaan, atas jawaban mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi pandangnya, bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan. Sedangkan pengetahuan adalah penguasaan lingkungan hidup manusia.
Filsafat hanya bertugas mengintegrasikan ilmu-ilmu, sedangkan pengetahuan dapat mengkajinya sampai pada kebenaran melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris. Dan ada perbedaan filsafat dengan agama. Penyelidikan agama dengan filsafat didasarkan atas wahyu Allah, sedangkan filsafat kepada hasil pemikiran. Kebenaran agama tergantung kepada kebenaran kepercayaan atas wahyu yang bersifat absolut, sedangkan filsafat kebenaran atas penyelidikan sendiri sebagai hasil pemikiran belaka. Jadi bersifat relatif dan terbatas. Agama sebagai objek pemikiran dikaji oleh filsafat, karena itu adalah filsafat agama, dan dalam memahami ajaran agama akan lahir pemikiran tentang agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kita bahas tadi, yaitu bahwa epistemologi ini atau juga filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba perhitungan berat, di mana dia di dalam epistemologi ini juga mempunyai macam-macam pengetahuan serta sumber-sumber pengetahuan. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.